Halo sahabat Kompas TV, hari ini kita akan update 5 berita terpopuler yang terjadi pada selama sepekan ini. Awal tahun, Indonesia digegerkan dengan peristiwa penembakan di beberapa tempat, salah satunya yang menimpa bos rental mobil. Tersangkanya dari oknum prajurit TNI AL. Berita pertama, dan Puspoma Laksamana Buddha Samista pada 6 Januari lalu akhirnya buka suara terkait prajurit TNI AL yang terlibat kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang, Banten. Laksamana Buddha Samista menegaskan bahwa hasil penyelidikan membuktikan bahwa 3 oknum prajurit TNI Angkatan Laut terlibat dalam insiden tersebut. Dari 3 oknum prajurit itu, hanya 1 yang melakukan penembakan terhadap 2 korban, yang salah satunya meninggal di tempat. Bahkan yang terjadi di kilometer 54 dilakukan oleh oknum 445 dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut. Kami Puspomal akan terus mendalami dan sekarang sudah dalam proses penyidikan. Pelaku sudah kami amankan. Peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu. Ahok berikan pernyataan usai diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas. Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama diperiksa penyidik KPK jadi saksi kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas. Ia pun mengaku lupa diperiksa untuk tersangka siapa. Ahok bilang kontrak pengadaan LNG di PT Pertamina dilakukan sebelum ia menjabat sebagai komisaris. KPK akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil buat saksi aja. Saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Dia konfirmasi dokumen, Pak. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan. Makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Gak usah tanya mana, dari KPK usah jelasin deh. Pak, soal penetapan tersangka Pak Hasto gimana, Pak? Udah KPK lah gua. Oh, tali jatuh loh, hati-hati tangga mundur jatuh nih. Pak, udah ada nama pengganti Hasto nggak sih, Pak, di PDIP? Aku nggak tahu. Ketum PSSI mengumumkan pencopotan Sinteyong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan mencopot Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Erick mengatakan Coach Sinteyong sudah menerima surat. Dengan berakhirnya hubungan dengan PSSI, Erick pun mengucapkan terima kasih kepada Sinteyong. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sinteyong tadi pagi. Dan Coach Sinteyong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja. HUT ke-52 PDIP digelar di Lenteng Agung. Megawati sampaikan pidato hingga bagi-bagi tumpeng dan kue ke para kader. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sampaikan pidato di acara HUT ke-52 PDIP. Megawati sempat mengulas hubungannya dengan Presiden Prabowo baik-baik saja hingga bahas terkait kemenangan di Pilkada Jakarta. Usai pidato, Mega sempat membagikan kue dan tumpeng HUT ke-52 PDIP pada sejumlah kader di atas panggung. Megawati juga sempat memanggil beberapa kader maju ke atas untuk menerima tumpeng darinya. Pagar laut misterius sekitar 30 km yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten tengah jadi sorotan. Pagar laut misterius sekitar 30 km yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan para nelayan. Pagar ilegal tersebut menghalang akses nelayan untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Akibatnya, tak sedikit nelayan terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk ongkos BBM perahu.
Meski begitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar bambu misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius. Nelayan cuma bisa diam aja ya, namanya juga nelayan nggak tahu apa-apa ya kan, yang penting bisa ngelaut nelayan. Cuma ya resikonya ya akses jalannya doang agak jauh gitu, jadi ngeluarin biaya itu lebih gede lagi. Oke. Kalau yang diperhatikan ini Pak sejak 5-4 bulan lalu, ada informasikah ini kira-kira untuk diperuntukkan untuk apa sebenarnya pagar laut ini? Kurang tahu ya saya masalah untuk pagar laut ini, soalnya kan tahu-tahu ada aja. Nelayan ya cuma aksesnya itu ya pengennya mah lebih enak gitu buat nelayan, gitu aja. Itu dia 5 berita terpopuler yang terjadi selama sepekan ini. Saya Pompei Suniga pamit undur diri. Jangan lupa di like, di komen, serta subscribe YouTube Kompas TV.